Ya, saya Distila Rasati masih menemani Anda dalam Indonesia Memilih. Saudara masih melanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Arief, kemudian juga ada Mbak Rizka dan juga ada Mas Afri. Nah, melanjutkan tadi Pak Arief, seberapa sadarkah kemudian warga kita gitu, warga Indonesia baik itu di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri begitu, bahwa pentingnya untuk menggunakan hak pilih hari ini juga bisa menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan, bagaimana kemudian juga bisa menentukan kebijakan-kebijakan publik selanjutnya seperti apa? Apakah Anda sudah melihat ya memang sudah mulai kesadaran itu memang sudah mulai terbangun? Ya, kalau saya lihat ya kesadaran itu mulai terbangun dan terus tumbuh sebetulnya. Bukan hanya di kalangan terdidik ya, bukan hanya di kalangan elit, tapi menengah dan bawah juga mulai menyadari bahwa pemilu itu menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan mau dibawa kemana. Ya, kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka itu akan ditentukan oleh orang-orang yang mereka pilih hari ini, misalnya gitu. Kebijakan tentang pendidikan, kesehatan, pangan, papan, semuanya. Dan saya lihat mereka mulai menyadari itu. Jadi bukan hanya hal-hal teknis tentang kepemiluan yang mereka merasa perlu, ya, tapi juga problem substansi dan tujuan penting dari pemilu ini apa sih? Gitu loh. Mereka mulai menyadari itu sebetulnya. Ruginya kalau golput? Ya kalau Anda tidak memilih orang baik, tidak memilih orang terbaik, ya maka orang-orang tidak baik nanti yang akan menjadi pemimpin kita. Gitu. Tentu menafsir baik dan terbaik itu kan tergantung kepentingan masing-masing orang gitu ya. Tapi biasanya kalau orang bertanya kepada saya begini, Pak Arief, saya harus milih siapa? Saya kembalikan pertanyaannya begini, kamu butuh apa? Nah, siapa di antara para kandidat itu yang bisa memenuhi kebutuhanmu? Nah, itulah yang kamu pilih. Itu kalau oke lah, kalau misalkan kita melihat di kota-kota besar, apakah kemudian kesadaran itu juga memang sudah muncul sebenarnya untuk pemilih-pemilih yang memang di daerah-daerah 3T? Iya, saya bersyukur dapat kesempatan pergi di banyak tempat di hampir seluruh wilayah di Indonesia ya. Nah, ketika saya pergi ke daerah-daerah terpencil sekalipun, mereka tahu loh ada pemilu. Mereka tahu Arief Budiman ini penyelenggara pemilu gitu ya. Saya kaget juga itu orang-orang yang biasa nongkrong di pinggir jalan gitu ya. Ada tukang parkir, tukang tambal ban, tukang becak. Mereka berdialog dengan saya. Oh, saya kemudian merasa bahwa ternyata orang sudah tahu apa dan bagaimana pemilu. Nah, tinggal kita meningkatkan pemahaman mereka tentang betapa pentingnya pemilu menentukan nasib kita ke depan. Nah, itu saya pikir tahapannya nanti akan terus membaik lah gitu ya. Pemahaman mereka tentang pentingnya pemilu bagi bangsa ini. Mas Afri, bagaimana apa yang ingin saya sampaikan? Rugi lah kalau ini golput, apalagi di pemilu 2024 gitu. Kita tahu kemudian pemilih pemula angkanya cukup besar, cukup tinggi di pemilu 2024 ini. Iya betul, jadi memang tidak memilih itu sesuatu yang mungkin berisiko juga ya, dalam artian mereka yang tidak memilih tentu akan merasa rugi. Seperti bilang Pak Arief tadi gitu, bahwa mereka akan mendapati pemimpin yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun mungkin di antara tiga itu tidak ada yang mereka sukai barangkali gitu. Tapi paling tidak mungkin mereka tahu bahwa si A itu jauh lebih buruk dari yang lain gitu. Nah, ketika mereka tidak memilih gitu, maka mereka tidak bisa salahkan kalau si A yang akhirnya terpilih, kan kira-kira seperti itu gitu. Jadi tidak golput gitu. Itu akan membuat tidak golput itu memungkinkan gitu ya, paling tidak memungkinkan calon yang mereka sukai terpilih itu, memungkinkan untuk itu gitu. Nah, yang kedua, kalau terlalu banyak golput itu bisa jadi ruang manipulasi juga gitu ya, karena surat suara yang tidak tercoblos bisa jadi berpotensi untuk dilakukan kecurangan gitu ya. Nah, karena itu kemudian penting untuk tidak golput ini gitu. Karena dia pertama itu tadi ya, menutup ruang-ruang kecurangan, dan yang kedua tentu saja
memperkecil ya kemungkinan terpilihnya calon yang tidak kita sukai gitu. Nah, kalau tren yang kita temukan gitu ya, pemilih muda gitu ya, Gen Z dan milenial gitu, itu relatif tinggi partisipasinya gitu. Keinginan mereka untuk memilih relatif tinggi dan seharusnya golput tidak berasal dari kelompok-kelompok ini. Mbak Rizka sendiri? Ya, kalau seperti yang sudah kami temukan memang intensi memilih tinggi. Jadi memang niatan untuk ikut memilih dan tidak golput itu di kalangan pemilih dan ini merata di area maupun kategori sosiodemografi itu merata bahwa mereka ingin memilih. Nah, ada keinginan untuk untuk merasa excited gitu, terutama pada pemilih pemula ya. Mereka ingin tahu rasanya gimana sih memilih. Nah, itu juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat gitu ya. Nah, sementara angka golput ini kalau melihat dari intensi memilih yang tinggi cenderung rendah. Walaupun tadi sudah kita bicarakan ya ada masalah teknis atau juga soal-soal psikologis. Tapi sejauh ini memang yang terindikasi adalah angka partisipasi tinggi, bisa jadi tinggi, dan sementara angka golput rendah. Dan juga kalau golputnya tinggi itu tentu saja akan menurunkan legitimasi dari hasil pemilu ini gitu. Semakin sedikit yang memilih artinya dukungan baik pada capres-cawapres maupun pada caleg itu artinya semakin sedikit juga gitu. Siapapun yang nanti menang artinya hanya didukung oleh sedikit warga. Jadi itu kerugian apabila hasil atau golputnya itu tinggi gitu, Mbak. Oh ya, satu lagi mengenai golput yang rendah dan tingginya intensi untuk berpartisipasi itu barangkali juga disumbang dari sosialisasi yang dilakukan baik dari penyelenggara pemilu maupun dari peserta pemilu sendiri gitu. Jadi orang menjadi aware akan adanya pemilu dari sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu sendiri hingga ke tingkat grassroots gitu. Nah, pengetahuan tentang adanya pemilu, kemudian rasa ketertarikan dan ajakan untuk memilih ini juga yang diharapkan dapat menurunkan angka golput. Apalagi kalau kita lihat begitu ya di pemilu 2024 ini angka pemilih pemula ini bisa dikatakan cukup tinggi bahkan di atas 50% angkanya. Partisipasi pemilih ini diharapkan benar-benar bisa tinggi sekali begitu ya, Mas Arief ya. Dan ini yang penting nih, peran media. Oh iya pasti. Media itu ngompor-ngompori terus gitu ya, provokasi terus. Kalau provokasinya positif tentu itu akan berdampak positif gitu ya. Karena kita juga bagian dari pengawasan. Iya, kalau kita lihat hari ini ada nggak TV, koran, radio, online apa semua yang tidak memberitakan pemilu? Kan semua memberitakan. Nah mudah-mudahan berita-berita ini setiap kali pemilih nyalakan TV-nya, nyalakan YouTube-nya, nyalakan macam-macam itu, oh iya ada pemilu, oh iya ada pemilu. Saya pikir ini akan memberi pengaruh juga ya. Dan penggunaan media sosial kan dari pemilu ke pemilu terus naik terus. Apalagi platform media sosial udah semakin ramai dan juga kita tahu Gen Z juga saat ini juga sudah memilih begitu ya. Baik, terima kasih Pak Arief Budiman merupakan Ketua KPU 2017 hingga 2021. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Populi Center Mas Afri Madona dan juga peneliti Indikator Politik Indonesia ada Mbak Rizka Halida. Untuk Mas Arief nanti ditahan dulu, kita masih akan dialog nanti di Indonesia Memilih di segmen selanjutnya. Terima kasih Mas Afri, Mbak Rizka sudah bergabung bersama kami. Semoga kita harapkan partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini benar-benar akan tinggi, angka golputnya rendah begitu ya, karena hak suara Anda atau hak pilih Anda ini bisa menentukan masa depan 5 tahun ke depan. Indonesia Memilih masih akan berlanjut saudara dengan rekan saya Paskalis Iswari dan juga Ihsan Sitorus. Saya Adistila Rasati pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.